Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, marilah sama-sama kita awali pembelajaran pertemuan kita yang pertama ini dengan bersama-sama kan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat dan salam sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap tercurahkan kepada nabi kita yaitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita mulai saja pertemuan kita yang pertama ini. Kita akan membahas persoalan elemen Al-Quran, yaitu pembahasan kita adalah larangan pergaulan bebas. Sebenarnya ada dua tema di bab 1 di semester 2 ini. Yang pertama larangan pergaulan bebas, yang kedua yaitu perilaku menjauhi zina. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas dulu persoalan larangan pergaulan bebas. Dan untuk pertemuan yang pertama ini kita hanya akan fokus membahas persoalan ayatnya saja. Kita belum membahas tentang pengertian pergaulan bebas, manfaat, hikmah, belum. Nanti itu di pertemuan yang ketiga dan yang keempat kita akan membahas tentang pengertian manfaat dan hikmah-hikmah dari larangan pergaulan bebas dan zina. Untuk pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas ayatnya saja. Baiklah, sebelum kita memasuki persoalan ayat, kita akan mempelajari dulu apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran di pertemuan yang pertama ini. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran, Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-32 dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Selanjutnya, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran, Quran surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-32 ini, dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan pengertian tentang asbabun nuzul dan asbabun nuzul dari Quran surat Al-Isra, surat ke-17, ayat yang ke-32. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan hukum bacaan, hukum tajwid, Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-32. Dan yang terakhir daripada tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang isi kandungan ayat Al-Quran, Quran surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-32, dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Baiklah, kita langsung saja kepada persoalan ayat. Di sini yang pertama kita akan membaca dulu. Membaca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32. Setelah kita membacanya, di sini tentu persoalan Al-Quran ada yang penting dalam persoalan membaca, yaitu kita harus memahami. Yang pertama, persoalan hukum tajwid, supaya bacaan kita benar, supaya kita lebih lagi bisa membaca Al-Quran dengan sempurna, tidak ada kesalahan. Baik, kita mulai saja dengan hukum tajwid yang pertama. Ini hukum tajwid yang pertama yang kita bahas yaitu persoalan nun sukun dan tanwin. Nun sukun, nun mati atau tanwin. Di sini ada 5 pembagiannya. Yang pertama ada yaitu ikfa. Ikfa itu adalah bacaan yang dibaca dengung. Apa itu ikfa? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Ada ta, sa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, kof, dan kaf. Nah, nanti kalau ada kekurangannya mohon dilengkapi dan dibenarkan. Terus yang kedua ada namanya izhar. Izhar itu adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif, ha, kho, ain, goin, dan ha. Ini dibaca jelas, nunnya dibaca jelas. Nah, nanti akan kita berikan contohnya dalam penjelasan kepada Al-Qur'annya langsung. Yang ketiga ada idgham bigunah. Idgham bigunah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, nun, waw, dan ya. Ini dibaca dengung, ya, didengungkan. Sedangkan untuk yang keempat itu ada namanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Jadi huruf nunnya itu langsung dimasukkan kepada lam dan ro. Contohnya mirrob, mirrob. Nunnya tidak dibaca di sana, disamar-samarkan langsung kepada huruf ro-nya. Yang terakhir adalah iklab, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi bacanya bukan nun tapi diganti dengan huruf mim. Mim ba. Nah, langsung bukan min ba tapi mim ba, disamarkan dan didengungkan di sana. Barangkali untuk nun sukun dan tanwin itu kita bawakan langsung kepada ayatnya. Kita cari dulu yang 5 ini. Khusus untuk nun sukun dan tanwin. Begitu pula nanti dengan huruf atau hukum bacaan yang lainnya. Kita langsung cocokkan. Ini. Bagaimana cara mencarinya? Pertama yaitu adalah cari dulu nun sukun atau nun mati di dalam ayat tersebut atau tanwin. Ada enggak di ayat tersebut nun mati, nun sukun atau tanwin? Di sini ada 2. Di kata-kata fahisatau 1, di kata-kata sabilan 1. Tetapi untuk nun mati atau nun sukunnya tidak ada ketemu di ayat tersebut. Terus, apakah kedua ayat yang tanwin-tanwin ini dia masuk kepada hukum bacaan nun sukun atau tanwin, masuk hukum bacaan yang 5 tadi? Tentu tidak. Kenapa? Karena di kata fahisah itu ada tanda wakof. Apa maksud dari wakof tersebut? Kola namanya itu. Itu adalah boleh berhenti, boleh lanjut, tapi lebih bagus lagi, lebih baik lagi kalau di situ berhenti. Makanya dibaca tadi fahisyah, bukan fahisatawa, bukan. Kalau fahisatawa, kalau disambung itu masuk kepada idgham bigunah. Tapi karena berhenti ada wakaf di situ, tentu tidak menjadi hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Begitu pula dengan sabila, di situ tulisannya sabilan. Tapi karena dia berhenti di sana dibaca fathah, itu menjadi mat di sana, bukan menjadi hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Barangkali itu sekedar contoh satu saja saya sebutkan persoalan hukum bacaan.
nanti bisa dipraktekkan di hukum bacaan yang lainnya juga seperti itu. Ini ada mim sukun, ada 3 bagian, ada ikhfa safawi. Mohon maaf tertinggal ikhfanya. Ada ikhfa safawi, ada izhar safawi, ada idgham mimi atau mutamat silain. Apa itu ikhfa safawi? Mim mati atau mim sukun bertemu dengan ba. Terus untuk idgham mimi atau mutamat silain, mim mati atau mim sukun bertemu dengan mim. Nah, selebihnya itu masuk kepada izhar safawi. Mim bertemu selain yang dua itu, selain mim dan ba, maka itu termasuk kepada izhar safawi. Terus selanjutnya ada namanya gunnah. Gunnah itu dengung. Terus yang termasuk kepada gunnah itu ada dua. Yang pertama mim yang ada tasdidnya, yang kedua nun yang ada tasdidnya. Terus yang keempat itu ada namanya qalqalah yang biasa kita baca yang bunyinya memantul. Ab, aj, ada atau ako. Nah, itu namanya qalqalah. Ada 5 hurufnya. Terus perbedaannya di sini ada 2 buah, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro itu berada di tengah-tengah kalimat. Yang 5 itu berada di tengah-tengah kalimat, tidak menjadi tempat berhenti. Sedangkan qalqalah kubro yaitu adalah tempat berhenti. Nah, ini ada langsung contohnya, kita bawakan langsung kepada contohnya. Ini di ayat ada. Nih, wala taqro, taqro. Nah, jadi di situ ada qalqalah tidak tempat berhenti, berarti adalah qalqalah sugro. Baik, kita langsung lanjut saja. Ada yang terakhir alif lam, ada alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam samsiah tandanya itu dibaca alnya alhamdu, alhamdu dibaca walhamdu, alnya dibaca untuk qamariyah. Sedangkan untuk samsiah itu alif lamnya tidak dibaca ar-rahman. Nah, di situ tidak ada dibaca alif lamnya. Baik, kita langsung masuk saja kepada materi yang selanjutnya untuk hukum tajwid. Barangkali cukup demikian. Nanti di pertemuan yang kedua akan kita bahas lagi persoalan hukum tajwid. Yang selanjutnya materi kita yaitu tentang asbabun nuzul. Quran surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat ke-32. Di sini tentu kita harus mengetahui dulu apa itu asbabun nuzul. Secara bahasa itu ada 2 kata, asbab 1 dan nuzul 1. Yang asbab itu artinya sebab, yang nuzul artinya turun. Jadi dalam istilahnya asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Terus mengenai asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat surat ke-17 ayat ke-32 ini yaitu adalah sesuai dengan yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Asbabun nuzulnya adalah ketika ada seseorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW, pemuda itu meminta izin untuk melakukan perbuatan zina. Sontak Rasulullah SAW dengan tegas melarangnya dan turunlah ayat tersebut. Nah, inilah asbabun nuzul daripada Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32 ini. Untuk asbabun nuzul kita cukupkan, kita lanjut. Yang terakhir yaitu mengenai isi kandungan ayat ataupun hadis yang tadi telah dibacakan. Untuk Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32 ini isi kandungannya yang pertama Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina. Terus yang kedua adalah larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus kepada suatu perzinaan. Isi kandungan yang ketiga yaitu perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Dan yang terakhir untuk isi kandungannya adalah perbuatan zina, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Untuk isi kandungannya cukup demikian. Selanjutnya kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas. Hal ini karena perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaatnya. Maka dari itu,
Wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan memilih pergaulan lingkungan yang baik dan yang bermanfaat. Barangkali pertemuan yang pertama ini cukup demikian. Kalau ada salah dan kekurangannya, mohon maaf dan mohon masukannya. Nanti di pertemuan yang kedua, ketiga, dan empat kita akan membahas materi yang lainnya. Sekian, sekali lagi ada salah dan khilafnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.